Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Unida Malang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dalam acara Bincang Santai. Perbincangan seputar akademisi dan seputar pengetahuan yang lainnya. Baik, hari ini ada topik yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu seputaran penanggulangan bencana. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu. Beliau juga merupakan mantan Wakil Dekan Teknik Universitas Wisnuwardana Malang. Dan saat ini beliau merupakan dosen senior di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Mari kita berkenalan bersama-sama Bapak Agung Sedayu STMT. Selamat datang Pak Agung Sedayu. Baik, terima kasih Bu Nurin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen teknik sipil yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini Bapak Agung silakan kalau mau menyapa pemirsa YouTube, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agung Sedayu STMT. Keseharian saya selaku abdi negara, abdi masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Batu. Saya juga dosen teknik sipil. Alhamdulillah hingga saat ini sudah 21 tahun, merupakan kebanggaan bagi saya pribadi untuk bergabung dengan kampus Bhinneka Tunggal Ika Wisnuwardana Malang. Ya, terima kasih atas kedatangannya Pak Agung. Beliau kesibukannya pasti sangat padat ini pemirsa ya. Jadi selain sebagai dosen di sini ya Pak ya, juga di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ngobrol-ngobrol tentang penanggulangan bencana ini, Pak. Kira-kira wilayah Kota Batu dan Malang ini rawan atau gimana ini, Pak? Ya. Ya. Dari hasil penilaian indeks risiko bencana yang dilakukan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk kategori Kota Malang dan Kota Batu, alhamdulillah Mas berada di tingkat sedang. Oh, alhamdulillah pemirsa, aman ternyata ya. Masih tingkat sedang. Ya. Okay. Nah, itu program-program dari BPBD untuk masyarakat apa saja Pak yang bisa disampaikan ke pemirsa itu? Iya. Sebelumnya mungkin biar ada persamaan persepsi, Bu Nurin. Iya. Jadi saya sampaikan sejarah awalnya dulu dari adanya BNPB maupun BPBD. Oh iya, itu penting itu. Ya, bagaimana? Sejak lahirnya Undang-Undang 24 tahun 2007 terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini BNPB, maupun pemerintah daerah dalam hal ini BPBD. BPBD. Baik. Ya. Dengan lahirnya undang-undang tersebut juga terjadi beberapa pergeseran. Yang pertama pergeseran paradigma, kalau kita ingat dulu penanggulangan bencana itu hanya bersifat responsif atau reaktif. Begitu ada kejadian bencana tingkat besar, dibentuk Satkorlak untuk penanganan. Next ke depannya program dan kegiatannya juga belum ada kepastian siapa yang menyelenggarakan dengan ini jelas dengan gitu ya Pak ya. Baik. Dengan adanya undang-undang 24 2007 ini itu sudah bergeser ke bersifat preventif, pencegahan. Alhamdulillah ya. Penanggulangan bencana dilihat dari 3 fase. 3 fase. Fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, dengan menekankan pada pengurangan risiko berbasis komunitas. Komunitas, berarti masyarakat gitu ya Pak ya? Berbasis komunitas. Nah, ini juga yang terbaru kemarin, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, BNPB melonsing program Keluarga Tangguh Bencana sebagai pilar menghadapi bencana. Oh, keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh bencana sebagai pilar bangsa menghadapi bencana. Jadi diharapkan
masing-masing keluarga ada pengetahuan bagaimana terkait dengan melakukan pencegahan, Iya, Pak, betul. penanggulangan dan sebagainya. Karena apabila itu sudah terwujud, insya Allah dampak kerugian material maupun non material akibat bencana bisa terkurangi sangat signifikan. Oh, iya, Itu. iya. Untuk penilaian kerusakan maupun dampak terhadap kejadian bencana. Iya, kejadian bencana. Itu kita kenal dengan namanya indeks risiko bencana. Indeks risiko. Indeks risiko bencana. Jadi indeks risiko bencana itu ditentukan oleh 3 parameter di sini. Iya. Yang pertama ancaman dikali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Aduh, itu pasti masuk ke mata kuliah itu ya, Pak ya. Itu istilahnya bisa dirumuskan lah. Bisa dirumuskan kita pendekatannya dengan perumusan itu. Iya, iya, iya. Pengertiannya apa? Ancaman dalam hal ini apabila kita untuk menurunkan indeks risiko bencana kita harus meminimalkan ancaman. Iya, iya, iya. Ancaman di sini pengertiannya adalah potensi kejadian bencana. Iya, iya, iya. Kalau seluruh Indonesia itu sudah ini ada 12 ancaman bencana. Oh, 12 dari ya, Pak ya. Erupsi gunung, terus kemarin Gunung Semeru itu ya, Pak ya. Gempa bumi, itu termasuk kebakaran hutan dan lahan, itu potensi-potensi bencana yang masuk di dalam kategori ancaman. Itu harus kita minimalisir. Iya. Faktor yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan itu ada 5. Iya. Contohnya kerentanan sosial, ekonomi, fisik, lingkungan, kerentanan wilayah. Itu juga kita harus minimalisir. Kalau jembatan ambruk gitu, Pak. Kalau jembatan ambruk kita itu? lihat bisa masuk ke kategori kerentanan itu fisik. Fisik ya, Pak. Ya. Kalau jembatan itu dari segi strukturnya. Ya, struktur ternyata. Ya, itu harus kita minimalisir. Yang perlu kita tingkatkan adalah faktor kapasitas. Kapasitas ini ada 2 komponen yang mempengaruhi. Yang pertama indeks ketahanan daerah dan yang kedua indeks kesiapsiagaan masyarakat. Baik. Jadi seperti itu. Saya memberikan ilustrasi ya. Iya. Di suatu daerah bisa saja ancamannya itu sama. Saya mengambil contoh gempa misalnya terjadi gempa dengan skala 9 Richter itu kan cukup tinggi ya. Ya. 9 Richter itu pandangan seperti tsunami gitu, Pak, kira-kira. Kita kan masyarakat ya nggak tahu ya, Pak. Maksimal ya. Kira-kira seperti tsunami kemarin di Aceh kalau mungkin salah, itu berapa Richter? Bom atom Nagasaki Hiroshima itu 5 skala Richter. Aduh. Anda bisa bayangkan itu. Kalau 9 skala menghancurkan Richter kota itu sudah itu ya, Pak, ya? Itu sudah katakan sebuah daerah ancaman bencana gempanya 8 skala Richter. 8. Tetapi kita lihat ketiga parameter tersebut. Misalnya gempa tersebut terjadi di Jepang. Itu tentunya dampak kerusakan dan korbannya akan berbeda jauh dengan di daerah lain. Saya tidak ingin menyebutkan Indonesia. Iya, jangan. Bukan. Jadi kita melihat kenapa ancamannya gempa itu sama 8 skala Richter tapi memberikan dampak kerusakan yang berbeda. Karena faktor kerentanan dan kapasitas yang berbeda. Ancaman boleh sama. Kalau kerentanan misalnya, maaf kalau di Jepang mereka sudah siap infrastrukturnya, bangunan tahan gempa, itu kerentanannya kan sangat kecil ya. Berbeda di daerah yang istilahnya memiliki struktur bangunan yang tidak rawan terhadap gempa. Karena saya melihat Jepang ini kan punya sejarah panjang dari memang daerah yang berpotensi gempa sangat tinggi di dunia, saya bilang. Gitu ya, Pak, ya? Di lempengan tektonik di sana. Jadi kalau kita lihat Jepang memiliki sejarah panjang terhadap gempa kondisi alam tersebut, mereka sudah prepare jauh-jauh hari. Itu terkait dengan kerentanan. Bagaimana dengan kapasitas masyarakat di sana? Saya rasa juga lebih siap. Dari pendidikan usia dini sudah diberikan pemahaman tentang kebencanaan. Terus bagaimana sikap apabila terjadi gempa. Nggak boleh panik gitu yang tidak pertama boleh ya, panik, Pak, ya? harus tetap menjaga kesadaran. Di sini harus tetap menjaga kepala jangan sampai terbentur dan sebagainya. Baik. Jadi seperti itu. Jadi bahkan mereka juga sudah menyiapkan tas untuk perbekalan mereka selama 3 hari ke depan. Saya baca mereka juga sampai sejauh itu. Udah prepare ternyata ini pemirsa. Sudah sejauh itu. Baik. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa walaupun ancaman bencana itu sama, tetapi karena kerentanan dan kapasitas yang berbeda dari masyarakat, tentunya menghasilkan hasil yang berbeda juga. Jadi
saya juga ingin menekankan bahwa gempa itu sebenarnya bukan bahaya gempa ya. Iya. Yang bahaya itu runtuhannya itu. Runtuhannya. Itu yang harus diwaspadai. Kalau ada gempa kita sebaiknya kemana ini ya Pak? Maksudnya apa ke bangunan atau keluar gitu ya? Karena jadi begini, kita masyarakat ya kalau pemirsa ya. pendekatan perlu diperhatikan kalau memang Iya. terjadi gempa, Iya. yang langkah yang pertama adalah melindungi kepala. Oh, melindungi kepala. Melindungi kepala karena apa? Karena dengan terlindungnya kepala tingkat kesadaran kita masih terjaga. Iya, iya. Ya. Kita berlindung di bawah meja atau apa untuk sesaat sementara biar untuk melindungi kepala. Oh, iya. Biasanya setelah gempa awal itu mereda baru kita melakukan evakuasi. Keluar rumah gitu ya keluar Pak bangunan. ya. Tidak boleh menggunakan lift atau sarana kalau yang kita lagi di mall Pak pakai mungkin tangga darurat. Biasanya lewat kan tangga ada ya, sarana Pak, ya? evakuasi tangga darurat. Jangan sekali-kali menggunakan lift. Pada umumnya nanti terjebak di sana. Oh, tidak boleh pemirsa. Ternyata kita kalau di mall ya pas ada bencana, mudah-mudahan jangan sampai ya pemirsa ya. Iya. Baik, baik. Jadi seperti itu. Iya. Yang ketiga saya juga ingin menekankan terkait dengan kapasitas. Ya, Tadi kapasitas. hasil survei di Jepang ini juga Jepang terus terang sebagai guru kita dalam Ya, terkait dengan penanganan bencana terutama gempa. Walaupun Jepang sendiri pernah mengalami musibah yang di luar dugaan. Apa itu Pak? Kalau 2011 terjadi gempa yang sangat dahsyat. 2012 ya Pak ya? 2011. Oh, 2011. Kalau kita ingat, mereka bisa menangani bencana alam gempa tersebut dengan baik, tetapi mereka lupa punya reaktor nuklir Fukushima. Oh, iya. Terus jadi, gimana itu Pak? Karena bencana alam tersebut, reaktor nuklir tersebut mengalami kebocoran. Nah, dalam artian bencana kita melihat tidak hanya bencana alam, bencana non alam teknologi juga harus kita perhatikan dampaknya. Termasuk pandemi ini kan termasuk bencana non alam, Mbak Nuril. Betul, sebenarnya jadi ya, bencana pemirsa tidak ya. hanya bencana alam saja loh ya, Iya, bencana iya. yang sekarang sedang merebak ini untuk wabah ternak. Kalau kita lihat di berita-berita ini kan kuku mulut dari sapi itu ya, Sapi ya, Pak, ya. Sedang merebak ya, mudah-mudahan bisa segera untuk dikendalikan. Amin, amin, itu wabah. Ya, Hasil survei terkait dengan bencana di Kobe, jadi di sana diwawancarai dari korban yang selamat, Iya. kenapa kok bisa selamat, Iya. kenapa ini bagaimana caranya, ternyata dia ditarik sebuah kesimpulan yang patut kita cermati di sini bahwa faktor untuk selamat ternyata 95%. Iya. Saya katakan 95% itu terdiri dari faktor kapasitas diri sendiri. Diri sendiri 35%, 35%. keluarga 32%, Oh, keluarga. dan lingkungan itu 28%. Oh, iya, iya. Jadi kalau kita sudah bisa kapasitas diri sendiri kita tingkatkan, keluarga itu sudah di atas 50% untuk faktor selamat. Untuk selamat ya Pak ya. Kami dari aparat penanggulangan bencana, dari aparat itu kontribusinya hanya 1,7%. Iya, membantu ya Pak ya. Iya, nilainya kan sangat kecil, 1,7%. Iya, iya. Jadi dari survei tersebut, dari pengalaman kejadian, kita perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas di masyarakat. Nah, Supaya untuk mendongkrak nilai bahwa mereka nanti selamat karena faktor diri sendiri, lingkungan maupun komunitas. baik, baik. Makanya dalam hal ini BNPB perlu menekankan bahwa penanggulangan bencana itu berbasis keluarga tangguh bencana dijadikan sebagai pilar bangsa dalam menghadapi bencana. Keluarga tangguh bencana. Nah, ini saya dengar ada program baru ya Pak ya yang akan di-launching ke masyarakat oleh BPBD terkait aplikasi pembelajaran untuk anak-anak untuk itu. bencana ya Pak ya, betul ya? Ya, betul. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, ini hal yang menarik. Iya. Jadi bulan lalu dari fakultas menghubungi saya. Iya. Jadi terkait dengan untuk memberikan acara podcast ini. Iya. Nah, saya menyambut baik karena satu sisi saya juga punya tugas untuk mensosialisasikan Iya, ke masyarakat kebencanaan. ya Pak ya. Tadi saya lupa juga pergeseran paradigma yang terakhir, saya belum menyampaikan bahwa bencana itu sudah menjadi urusan bersama. Urusan bersama. Ya, Pak. Ada 5 kemitraan di situ disimpulkan dengan hubungan pentahelik. Yang pertama itu pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga dunia usaha, yang keempat ini akademisi, Iya. perguruan tinggi, yang kelima rekan-rekan media. Oh, rekan media. Nah,
Akademisi ini saya rasa dengan simbol pentahelik itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat ini sesuai dengan bidang dengan perguruan tinggi untuk memberikan edukasi. Edukasi. Ya, diharapkan dengan pemberian edukasi kebencanaan ini bisa mempercepat peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan menimbulkan pengetahuan, kesadaran terkait dengan pencegahan maupun mitigasi bencana. Iya, iya. Jadi harapan seperti itu. Kemarin Betul, saya Pak. dihubungi, saya menyambut dengan baik karena saya juga bagian dari keluarga besar Wisnuwardana. Iya. Harapan kedepannya bisa bersinergi dengan hubungan pentahelik tersebut, Bu Nuril. Amin, amin, amin. Ya. Nah, untuk aplikasi edukasi tadi saya menarik ini, Pak. Ya, jadi Apa gini. saja itu? Jadi gini, sebelumnya tadi saya sampaikan terkait dengan indeks risiko bencana sebagai parameter sebuah daerah terkait tingkat ketahanan mereka terhadap bencana. Untuk di wilayah kami sendiri di Kota Batu itu kami sudah berhasil menurunkan indeks risiko bencana dari 2013 hingga di 2021 ini. Indeks risiko bencananya tren mengalami penurunan. Oh, alhamdulillah, baik, Pak. Seharusnya dengan terjadi penurunan indeks risiko bencana tersebut, potensi bencana juga menurun, kejadian bencana itu. Iya, iya. Ini malah angka statistik menunjukkan angka berbeda. Iya, iya. Potensi kejadian bencana setiap tahun menurut catatan kami BPBD Kota Batu mengalami kenaikan. Kenaikan ya, Pak. Ya, dari 2018 kami catat 95 hingga di akhir 2001 kemarin 152 kejadian bencana yang harus kami tangani. Ini kan tidak selaras ya, tidak sesuai ya. Iya, dengan Indeks risiko bencana turun, tetapi potensi kejadian bencananya kok semakin naik. Ada Iya, sesuatu iya, ini ada di sini. Sesuatu, betul. Nah, kami melihat juga di lapangan banyak kejadian bencana itu akibat dari faktor ulah manusia. Ulah manusia ya, Pak ya. Baik itu disebabkan oleh faktor pengetahuannya yang kurang terkait dengan pencegahan dan mitigasi. Iya. Terus karena tuntutan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kami mengambil kesimpulan perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini untuk peningkatan kesadaran mereka kita perlu melakukan terobosan. Iya, iya, iya. Nah, kami mengangkat nanti juga mungkin mengajak dari Sivitas Akademis Wisnuwardana Malang sesuai dengan hubungan pentahelik. Mari kita sama-sama untuk melakukan edukasi kebencanaan guna percepatan peningkatan kapasitas masyarakat. Iya, betul, Pak. Jadi dampaknya harapannya tadi dengan peningkatan kapasitas indeks risiko bencana bisa kita tekan serendah-rendahnya. Amin, seperti itu. dengan usaha bersama ya, Pak ya. Baik-baik. Terus kami juga sudah melakukan kajian, Bu Nurin. Iya. Jadi untuk peningkatan kapasitas masyarakat, ternyata capaian kita itu ada semula ada 5 prioritas, sekarang menjadi 7. 7. Dari capaian yang kami capai, walaupun kami berhasil menurunkan indeks risiko bencana, tetapi untuk capaian prioritas ketiga yaitu penggunaan inovasi, pendidikan maupun pemahaman masyarakat akan sadar budaya bencana itu masih pencapaiannya masih 63%, belum maksimal. Iya, belum maksimal. Oleh karena itu kami berpikir ini harus ada terobosan inovasi. Makanya kami juga ada program yang baru kami susun, kami launching edukasi bencana, monopoli tangguh bencana dan ular tangga tangguh bencana. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Ini saya tadi dapat gambarnya nih, tertarik sekali nih bagi anak-anak ini ya, ular Pak, tangga itu kami sasarkan ke anak-anak TK maupun SD kelas 3. Itu permainannya sama dengan ular tangga biasa, tetapi kalau mereka pada kotak tangga ataupun tangga, dia bisa naik, harus bisa menjawab pertanyaan terkait dengan kebencanaan. Begitu juga kalau mereka di kotak ular, mereka harus turun. bebas turun, harus bisa menjawab dengan baik. Berarti ada pertanyaannya gitu ya, Pak ya. Kalau dia bisa menjawab, berarti hukuman itu tidak
tidak apa diberlakukan seperti itu. Nah, bisa enggak Pak ini kolaborasi dengan mungkin SD gitu ya terkait dengan mata pelajaran PPKN mungkin ya atau geografi? Silakan itu kalau dikaitkan memang itu mungkin pemirsa. Kalau memang mau diterapkan di mungkin bukan kurikulum ya, kalau Bukan kurikulum kan kurikulum terlalu ya, Pak. berat itu ya nanti ya. Mungkin kegiatan hari ekstrakurikuler gitu ya, Pak, ya. apa-apa selain untuk having, untuk permainan, mengenalkan. itu game ada manfaatnya juga menambah pengetahuan. Karena pendidikan sejak dini itu daya ingatnya Iya, masih bagus betul, untuk Pak, betul. dewasa. Iya, iya. Jadi Ada seperti juga itu. permainan monopoli nih Pak ya. Ini yang monopoli ini tangguh untuk bencana. gimana Pak? Ya. Yang ini untuk masyarakat bisa, untuk level pendidikan SMP ke atas juga bisa. Oh, Ini iya, obsesi saya dulu waktu kecil itu senang main monopoli. Apalagi waktu bulan puasa itu, Mengisi bisa waktu gitu ya, pemirsa ya. dari subuh sampai maghrib buka itu bisa satu permainan. Sambil menunggu adzan maghrib. Itu kita masukkan nilai-nilai unsur kebencanaan, edukasi kebencanaan. Nah, saya harapkan hal-hal seperti ini bisa disambut oleh perguruan tinggi. Saya rasa kan memang apanya ya bisa bekerja sama gitu ya Pak iya, ya. memang Baik. bidangnya kan di bidang pendidikan edukasi Iya, betul, itu bisa Pak, memasukkan untuk edukasi. Ya, apalagi di dosen untuk lingkungan dosen itu kan ada pengabdian masyarakat ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin banyak Pak Agung banyak ini, sebenarnya. iya. Kalau kita mindset persamaan yang saya sampaikan tadi, hubungan pentahelix itu Iya. terbuka lebar peran perguruan tinggi untuk masuk di bidang pencegahan maupun mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Saya ambil contoh pengembangan sistem edukasi kebencanaan bisa dikembangkan sangat luas. Nanti kita buat dalam bentuk digitalnya, Bu Nurin. Oh, ada juga ya Pak ya, aplikasi. Jadi aplikasi kita buatkan, jadi siapa saja yang perlu bisa langsung download aplikasi langsung download. gitu ya, Pak ya. Jadi bisa serentak, itu membantu tugas kami. Karena kami melakukan secara konvensional, kita terbatas waktu, personil dan anggaran juga. Betul, Pak, betul. Kalau ini bisa serentak itu lebih bagus lagi. Jadi harapannya untuk mempercepat itu. Iya, iya. Yang kedua, bisa dengan teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Kebetulan saya dosen sipil. Iya. Saya kalau selalu mengajar, selalu saya tekankan bangunan yang kuat terhadap gempa. Iya. Saya mengampu mata kuliah rekayasa pondasi maupun struktur kayu. Saya filosofinya saya berikan bahwa mereka harus merencanakan bangunan itu kuat. Kuat tahan gempa ya Pak. Kuat tahan gempa. Iya, iya, iya. Bidang sipil juga bisa untuk membuat rancang bangunan yang bisa sistem knockdown, bongkar pasang. Karena kita gitu ya, butuhkan untuk hunian sementara para pengungsi. Oh, apa sudah pernah diterapkan, Pak? Yang pengembangan sudah ya di dinas Kementerian PU sudah ada, namanya RISA itu sudah ada. Cuman alangkah baiknya kalau ada produk lokal dari Wisnuwardana yang bisa untuk ini. Jadi ilustrasinya seperti kemarin penanganan erupsi Semeru membutuhkan hunian sementara, hunian tetap ribuan itu. Gitu ya, kalau Pak, kita bisa rancang bangunan teknologi rumah rancang bangun knockdown, misalnya memasangnya 1 jam cukup untuk memasang, membongkarnya juga cepat, terus bisa portable, pindah kemana-mana. Saya rasa itu cukup bagus. Cukup bagus ya pemirsa. Bu Nurin juga sebagai dosen elektro juga saya tantang ini untuk membuat sistem early warning system. Sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini itu kan memang bidangnya elektro. Jadi kami memasang early warning system di 10 tempat di Kota Batu. Di mana itu wilayah perbukitan, di bawah itu ada pemukimannya. Jadi betul, sistemnya itu ada sensor extensiometer, apabila itu ada pergerakan tanah, extensiometer itu tertarik, alarmnya akan berbunyi. Terukur gitu ya Pak ya. Kemarin sangat bermanfaat waktu kita menangani di awal 2022 Februari kemarin di Dusun Brau, Desa Gunung Sari. Itu alat EWS early warning system kami berbunyi. Jadi itu menandakan ada pergerakan tanah, kami ungsikan warga. Alhamdulillah, setengah jam kami ungsikan, ada 1 rumah yang kerubuhan material. Jadi tidak ada korban jiwa. Fungsinya seperti itu. Saya memberikan tantangan ke buat Bu Nurin. Kita bisa kolaborasi nanti ya Pak ya. Terima kasih Pak. Untuk menerima. Iya, nanti sama-sama kita bekerja sama. Selain untuk longsor juga ini kita butuhkan untuk banjir bandang. Baik. Kita kemarin November kemarin ada musibah banjir bandang.
kalau ada alat deteksi dini untuk memberikan peringatan kepada warga, kita sangat baik sekali. Aduh, sangat menarik sekali nih pemirsa ya pembahasan hari ini. Dan ini baik. juga saya sampaikan mungkin yang terakhir, ini juga sesuai dengan arahan Presiden RI. Jadi setiap tahun BNPB mengundang seluruh stakeholder terkait pelaku kebencanaan, mengadakan rapat koordinasi nasional, itu mengevaluasi, membahas strategi ke depannya. Di 2021 Presiden RI menekankan bahwa yang pertama, edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang kebencanaan harus terus ditingkatkan. Baik. Ya, melalui ruang lingkup keluarga. Tadi yang saya sampaikan, keluarga tangguh bencana. Di 2022 Presiden RI juga menekankan kembali ada 2 poin di situ, bahwa upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan sistem edukasi kebencanaan harus terus berkelanjutan. Jadi membuat sistem edukasi kebencanaan harus terus berkelanjutan terus, tidak boleh berhenti, terutama pada daerah rawan bencana. Baik. Jadi seperti itu. Saya rasa peran perguruan tinggi masih terbuka lebar. Kita siap bersinergi dengan senang hati, apalagi membawa sivitas akademi saya untuk dalam rangka bersama-sama untuk pencegahan, karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa penanggulangan bencana sudah menjadi urusan bersama. Urusan bersama ini pemirsa. Wow, ini pembahasan yang sangat menarik ini ya pemirsa ya. Mungkin mahasiswa barunya juga bisa untuk ditekankan untuk budaya sadar bencana. Betul. Terus untuk kegiatan reboisasi dan sebagainya. Iya, kegiatan reboisasi kemarin kegiatan di KKN Pak, itu di desa mana itu ya, itu saya lupa kebetulan, itu sudah ada program reboisasi. Ya, jadi banyak yang sudah kita kerjakan dan perlu kita kembangkan lagi. Nah, jadi di tempat kami sudah ada namanya satu nama satu pohon. Program dari pemerintah Kota Batu, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, mungkin sudah jalan tahun keempat ini. Oh, tahun keempat. Satu nama satu pohon. Jadi baik, alhamdulillah. Nah, ini satu kata atau satu kalimat ini dari Bapak Agung Sedayu selaku Ketua Pelaksana BPBD untuk kita masyarakat yang perlu kita ingat nanti gitu ya Pak, kalau misal ada bencana itu bagaimana gitu Pak? Saya tawar enggak satu, dah dua lah. Oh, dua kalimat. Boleh ya, boleh dua kalimat ya. Dua kalimat ya. Baik, apa saja itu dua? Dalam penanggulangan bencana yang perlu saya tekankan adalah siap untuk selamat. Siap untuk selamat. Salam tangguh bencana. Salam tangguh bencana. Baik pemirsa, dua kata itu penutup pertemuan kita hari ini dalam acara Bincang Santai. Terima kasih banyak Pak Agung Sedayu meluangkan waktu ya, menyapa kita semuanya. Baik pemirsa YouTube, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe ya untuk semua perbincangan Bincang Santai di channel YouTube ini. Saya Nurin Fitriana undur diri dan Bapak Agung Sedayu undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.